Om Swastiastu. Silahkan duduk anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar kalian hari ini? Pagi. Ya, Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, baiklah anak-anak. Masih semangat? Masih. Ya, terima kasih anak. Nah, untuk mengawali pertemuan hari ini, Ibu akan mengadakan absensi terlebih dahulu ya. Semua hadir anak-anak? Setelah kita tadi melaksanakan absensi, nah langkah baiknya kita melaksanakan doa untuk mengawali pembelajaran hari ini ya. Baik, silakan anak-anak berdiri semua. Berdoa Saraswati Puja. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Siddharamba Karishyami Sidir Bhavantu Mesada. Baiklah anak-anak, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang ya? Ya, baik. Ibu harapkan kalian selalu semangat, senang ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengetahui kesiapan belajar anak-anak, Ibu akan membagikan asesmen diagnostik. Nanti kalian silahkan isi identitas. Baiklah anak-anak, nah Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa saja yang perlu anak-anak persiapkan dalam menjalani masa Brahmacari asrama ini? Ya? Iya, benar sekali, belajar dengan tekun. Ya, ada lagi? Iya, meningkatkan pengetahuan ya, itu dah dengan cara rajin belajar ya, selalu melaksanakan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru di sekolah ya, dan rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, nah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari catur asrama. Dan kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dari catur asrama dalam kehidupan. Sudah ya anak-anak? Nah, sekarang untuk membangkitkan semangat kita ice breaking sebentar, ayo. Berdiri. Nah, biar semangat. Ayo. Tangannya. Yang semangat. Sekarang fokus ya, kita menyimak video ya mengenai ajaran catur asrama dalam kehidupan. Kalian catat poin-poin penting yang ditemukan dalam menyimak video tersebut. Dah, sekarang Ibu mulai ya. Om Swastiastu. Ajaran catur asrama dalam kehidupan. Ajaran catur asrama dalam kehidupan. Oleh Desa Putus Sapitri. SD Negeri 5 Tegalaan. A. Pengertian catur asrama. Catur asrama ialah pembahasan perkembangan hidup manusia dalam agama Hindu. Menurut Bilantik Vokal, kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur dan asrama. Kata catur berarti menjadi catur asrama, karena yakni Brahmacari asrama. Brahmacari berasal dari bahasa Sanskerta, atau sunnah berusaha. Kegiatan mengundurkan atau mengasihkan diri dengan hasrat agar jauh dari dunia ramai yang penuh akan kesenangan. Guru pengajian memiliki tugas yang mulia. Oleh karena itu,
Kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah adalah disiplin, tekun belajar, hormat kepada guru, dan menaati perintahnya. Dengan berbakti kepada guru pengajian, maka kesuksesan akan dapat kalian raih. Sebagaimana bagian D, kewajiban kepada guru di sesa. Pada kehidupan brahmacari asrama. Ya. Nah, sekarang apa sajakah bagian-bagian dari catur asrama itu ya, Nak? Silakan. Iya, benar sekali ya. Jadi bagian-bagian dari catur asrama itu ada Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Wanaprasta asrama, Biksuka atau Sanyasin. Jadi ada 4 tahapan ya. Nah, bagus sekali anak-anak. Lagi, bagaimana tahapan catur asrama dalam kehidupan ini relevan dengan kehidupan yang dijalani saat ini? Bagaimana? Ya, dalam tahap apa? Pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral serta etika. Di dunia yang terus berkembang, pendidikan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dengan menjadi pribadi yang baik. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nak Kinara. Sudah dijawab dengan baik untuk Nak Kinara ya. Anak-anak, nah sekarang kita akan melaksanakan kuis ya. Nah, ini kuis footballnya, siap-siap. Nah, siapa yang mau tampil nomor 1 ya, silakan. Pilih nomor berapa, Nak? 4. Ya, baca soalnya. Pengetahuan dan kebajikan. Ya, tepuk tangan. Sekarang nomor 2. Ya. Pilih nomor berapa, Nak? Nomor 8. Catur asrama. Ya, benar. Tepuk tangan. Berikutnya, ayo siapa yang maju ya? Silakan. Anak, pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Nah, ayo anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar dan minat anak-anak. Sudah ya, anak-anak sudah sama kelompoknya? Ya. Kelompok visual di mana? Ya, auditory, Kinara ya, kinestetik di sini ya. Nah, baik. Kita sudah menyimak pembelajaran dan sekarang kita akan mengerjakan tugas. Nah, siapa yang kelompok kinestetik ini ya? Ya, sekarang kita akan mengerjakan tugas terkait pembelajaran hari ini. Nah, di mana anak-anak kan sudah membentuk kelompok kan? Nah, ada yang kelompok dengan gaya belajar visual, kelompok gaya belajar kinestetik, dan kelompok belajar auditorinya. Dah ya? Dah. Nah, sekarang tugas kalian adalah ini anak-anak ibu guru berikan tugas untuk kelompok gaya belajar visual. Mana kelompok gaya belajar visual? Ya. Nah, kalian cermati gambar yang ada di slide. Nah, kan ada 4 gambar itu. Nah, sekarang anak-anak silahkan deskripsikan gambar mengenai bagian-bagian dari catur asrama tersebut dengan anggota kelompoknya. Ya, diskusikan dulu ya. Terus kalian cantumkan hasil diskusi kalian dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Begitu pula untuk kelompok yang berikutnya, yakni kelompok gaya belajar auditorinya mana? Ya. Nah, untuk kelompok gaya belajar auditori, silakan anak-anak membuat rangkuman dari video pembelajaran yang telah disimak dalam link ini ya. Kan sudah menonton tadi? Nah, nanti juga Ibu berikan. Jelas anak-anak? Sekarang kalian rangkum itu ya. Jelas? Sekarang kelompok gaya belajar kinestetik. Ya, untuk kelompok gaya belajar kinestetik, persilakan untuk membuat lagu ya mengenai catur asrama dengan lirik lagu Balonku. Bisa ya? Nah, sudah. Nah, silakan anak-anak kerjakan.
sudah selesai? Ya, sekarang, nah siapa yang mau tampil dulu untuk kelompok visualnya? Iya, silahkan. Nah, untuk kelompok visual akan mempresentasikan laporan singkat yang telah mereka peroleh dari hasil diskusinya. Baik, silahkan diperkenalkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putusanti Ayunda, perwakilan dari kelompok visual akan mempresentasikan apa yang sudah kami buat. Ya. Identitas kelompok Nilo Putusanti Ayunda, Nipada Nesya Wadani, Niputu Kanaya Putri, Ikomang Prajana Putra. Ya, langsung ke hasilnya ya. Brahmacari berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari Brahma dan Cari. Kata Brahma berarti ilmu pengetahuan, sementara kata Cari artinya tingkah laku atau perbuatan dalam mencari atau mengejar ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari berarti tahapan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, sekarang untuk visualnya, nah sudah memaparkan presentasinya ke depan. Nah, sekarang untuk gaya belajar kinestetik, ya, tampil ke depan. Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nipandi Putri Cahaya Purnamawati dan nama kelompok saya Dewa Ayu Ailin Farini Karsan, Niko Mangdes Putasari, dan Nikade Astrini Dwiyanti. Berdirinya saya di sini, saya akan menyanyikan lagu Catur Asrama yang menggunakan lirik balonku ada 5. Catur asrama adalah 4 tingkat kehidupan dalam agama Hindu yang patut dijalankan. Pertama, Brahmacari, masa menuntut ilmu. Kedua, tahap grahasta, masa berumah tangga. Ketiga, wanaprastha, masa mengabdikan diri. Terakhir itu biksuka, melepaskan diri dari ikatan duniawi. Sekian dari kelompok saya. Om Santi, 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 Om. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ya, sekarang masih kelompok auditori ya. Nah, ayo kelompok auditori. Perwakilan kelompoknya. Om Swastiastu. Langsung ya, Dik. Langsung ke hasil. Nimade Kinara Maheswari, perwakilan dari kelompok auditori akan berpresentasi tentang hasil diskusi kelompok saya. Rangkuman materi yang terdapat dalam video pembelajaran. Catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata catur dan asrama. Catur artinya 4 dan asrama artinya jenjang hidup. Dengan demikian, catur asrama berarti 4 jenjang kehidupan atau pengasraman hidup berdasarkan petunjuk kerohanian. Catur asrama merupakan jenjang hidup yang amat penting dalam mencapai kesempurnaan rohani berupa dharma dan moksa. Penerapan catur asrama didasarkan atas sifat, waktu, dan umur manusia itu sendiri. Catur asrama terbagi dalam 4 bagian, yaitu Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Vanaprastha asrama, dan Biksuka atau Sannyasin asrama. Brahmacari berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Brahma dan Cari. Kata Brahma berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci, dan kata Cari artinya tingkah laku atau perbuatan dalam mencari atau mengejar ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari berarti tahapan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan.
Nah, demikian tadi sudah dipaparkan ya mengenai hasil diskusi kelompok ya terkait dari gaya belajar visual, kinestetik dan auditory ya. Auditory itu tadi telah membuat rangkuman materi ya mengenai ajaran catur asrama. Terus kalau kelompok kinestetik membuat lagu ya, lagu ajaran catur asrama dengan lirik balonku. Dan untuk yang visual ya, membuat mendeskripsikan gambar terkait ajaran catur asrama. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, Ibu sangat senang sekali. Baiklah anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi kelompok tadi? Sudah jelas ya? Ya, baik, bagus sekali. Nah, sekarang mari kita ice breaking. Ayo, anak-anak, kita ice breaking sebentar. Saya bisa. Ya. Tangan ke atas, langkah lintas, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, Ya. duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, Tangan digulung. Bulan berlipat, pada pundak. kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan Panjang. dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi tabung. Buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi dua kenali. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi 82 telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Anak, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang belum dipahami? Sudah jelas? Baiklah, anak-anak. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi hari ini? Ya. Catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata catur dan asrama. Catur artinya 4 dan asrama artinya jenjang hidup. Jadi catur asrama artinya 4 jenjang kehidupan. Ya. Adapun bagian-bagian catur asrama yaitu brahmacari artinya tahapan hidup bagi orang. Baik anak-anak, nah sekarang Ibu yang akan menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini. Tadi sudah disimpulkan juga sama Nak Kinara. Jadi catur asrama merupakan konsep penting dalam ajaran agama Hindu yang menguraikan 4 tahap kehidupan manusia, yakni meliputi brahmacari asrama yaitu masa menuntut ilmu, grahasta asrama yaitu tahap membina rumah tangga, wanaprastha asrama yaitu tahap hidup manusia yang senantiasa mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi biksuka atau sannyasin ialah tahap kehidupan yang tingkat tidak terikat lagi oleh ikatan dunia material ya, senantiasa fokus untuk mengabdikan diri kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi dalam kaitannya dengan moderasi beragama ini sangat penting anak-anak untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, dalam tatanan toleransi beragama, keadilan transformasi diri yang dimulai dari tahapan brahmacari asrama menuju grahasta, wanaprastha, dan berakhir pada biksuka atau sannyasin. Demikian anak-anak yang dapat Ibu simpulkan. Anak-anak, nah setelah tadi pembelajaran yang kita laksanakan, nah bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi? Semuanya senang ya? Nah, apakah ada hal yang belum anak-anak pahami terkait pembelajaran hari ini? Sudah paham ya? Nah, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan berikan evaluasi kepada kalian. Jadi silakan anak-anak kerjakan evaluasi ini ya. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Ya.
Silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Baca soalnya dulu, cermati soalnya. Nanti kalau sudah selesai bisa kumpul kepada ibu ya. Ingat waktunya 10 menit. Anak, evaluasinya sudah selesai dibuat? Silakan ketua kelompok kumpulkan pekerjaan temannya. Baiklah anak-anak, setelah ibu periksa hasil evaluasi kalian, secara keseluruhan nilai kalian sudah bagus ya, sudah mencapai, sudah di atas KKTP ya. Ibu sangat senang sekali, berarti apa yang setelah kita pelajari anak-anak sudah pahami dengan baik. Dan anak-anak, nah untuk selanjutnya, silakan nanti kalian pelajari bab berikutnya ya. Baca-baca materinya yang ada di buku paket kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.